Shalom, selamat malam untuk kita semua. Bagaimana kabarnya kita? Semoga kita semua dalam keadaan baik-baik aja dan penyertaan Tuhan selalu berada bersama-sama dengan kita dimanapun kita berada. Pada saat ini, sebelum kita menyembah Tuhan, sebelum kita masuk hadirat Tuhan, mari sama-sama kita menenangkan hati kita dan kita membawa hati dan pikiran kita tertuju pada Tuhan. Saya pertama kali untuk membuat video ini, maksud dan tujuannya adalah supaya kita bisa sama-sama menyembah Tuhan dimanapun kita berada. Rencana saya untuk kedepannya, saya ingin membuat rutin tetapi masih belum dapat jadwalnya. Mungkin ini adalah kali pertama di mana saya menyampaikan dan kita semua bersama-sama dengan kita semua untuk kedepannya kita bisa bersama-sama untuk beribadah bersama-sama ataupun merenungkan firman Tuhan supaya hari-hari ke depan kita bisa lebih tekun lagi, lebih giat lagi untuk mempelajari firman dan merenungkan firman itu siang dan malam. Saya yakin juga teman-teman atau Bapak Ibu Saudara-saudara yang di rumah, ketika kita berusaha dan haus untuk mencari kebenaran firman, maka Tuhan akan tambahkan, maka Tuhan akan melengkapi, maka Tuhan akan segera memberitahu apa maksud Tuhan di dalam firman itu. Tuhan akan segera memberitahu apa tujuannya di dalam semua yang sudah disampaikan oleh Tuhan melalui Alkitabnya. Itu sebabnya kita sama-sama masuk kepada hadirat Tuhan, kita masuk ke dalam hadiratnya yang suci untuk bisa menyembahnya, untuk bisa selalu meminta kepada Tuhan apa yang menjadi kebutuhan kita, terutama kebutuhan rohani kita harus penuhi. Kebutuhan jasmani kita sudah penuhi setiap hari dan Tuhan pun juga melengkapi. Tapi sekarang waktu di mana kita menyembah Tuhan masuk di dalam sedalam-dalamnya, bagaimana penyertaan Tuhan dapat kita resapi, dapat kita rasakan di setiap waktu. Itu sebabnya sebelum kita masuk ataupun sebelum kita merenungkan daripada firman Tuhan, mari sama-sama kita menyembah Tuhan terlebih dahulu. Kita masuk di dalam satu persekutuan bersama dengan Tuhan. Karena kita tahu bahwa karya Tuhan itu adalah karya-karya yang tidak pernah bisa kita hitung. Berkat Tuhan adalah berkat yang tidak pernah kita bisa hitung. Sekalipun mungkin secara manusia kita menganggap bahwa kita tidak pernah mendapatkan berkat. Sebagai manusia mungkin kita melihat, kita menghitung-hitung, tetapi hanya sekasat mata secara manusiawi saja. Kita tidak pernah menghitung berkatnya satu persatu. Dari sebelum kita bangun, sebelum kita tidur, kemudian kita bangun tidur. Apa yang Tuhan sudah lakukan? Apa yang Tuhan sudah kerjakan? Dia sudah menjaga kita. Tetapi jauh lebih daripada itu, berkat-berkatnya yang mungkin kita juga rasakan. Namun kita seringkali melupakan karyanya yang terbesar di dalam kehidupan kita. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku renungkan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah.
hati yang mulia. Hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita merenungkan firman-Nya. Kita mengecap apa yang Tuhan sudah lakukan yang terbaik dalam kehidupan kita. Bukan apa yang kelihatan, tapi yang jauh lebih daripada itu adalah pengorbanannya di kayu salib, menebus kita sebagai umat yang berdosa. Kasih yang terindah, hati yang mulia, hanya ku temukan di dalam-Mu, Yesusku. Pujian dari hatiku selalu di setiap waktuku, tiada pernah berubah kasih. Karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Oh, karya Tuhan terbesar, memberikan nyawa Engkau kepada kami umat Tuhan yang selalu dosa menyakiti hatimu. Oh Tuhanku, oh karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi. Mari sama-sama kita mengangkat hati kita. Kita mengaku bahwa Tuhanlah yang kita kagumi. Tiada Tuhan selain Dia, Yesus Kristus. Tiada Allah yang lebih besar daripada Yesus Kristus. Allah yang sanggup menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita, dalam hidup saya dan saudara. Sanggup memberikan yang terbaik.
karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki dan ku hargai. Yesus, Engkau ku kagumi, karya terbesar dalam hidupku, pengorbananmu yang selamatkanku. Engkaulah harta yang tak ternilai, yang ku miliki. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Yesus, Engkau ku kagumi. Ya Tuhan, Bapa yang di surga, terima kasih atas berkat Tuhan dan segala yang Tuhan berikan kepada kami, melebihi dari segala yang kami pikirkan Tuhan. Kami sebagai manusia mungkin sering menuntut, dan kami mungkin sebagai manusia selalu merasa tidak cukup ya Tuhan. Kami merasakan bahwa Tuhan selalu melayakkan kami. Kami selalu merasakan bahwa Tuhan mencintai kami. Kami merasakan bahwa karya terbesar yang Tuhan selalu berikan kepada kami, yang tidak pernah habisnya, memberikan kami segala sesuatu. Itu sebabnya kami penasaran Tuhan. Berikanlah kami firman Tuhan yang menguatkan kami, sehingga hari-hari kami ke depannya dipenuhi dengan rasa syukur. Kami ingin mengetahui Tuhan lebih dalam lagi. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus, kita semua yang percaya mengatakan amin. Puji Tuhan, kita ada waktu yang benar-benar memberikan kepada kita kesejukan, waktu di mana kita bisa merenungkan firman Tuhan, supaya kita dapat lebih dekat lagi dan kita merasakan bagaimana Tuhan berkarya dalam kehidupan kita. Kita merasakan bagaimana Tuhan memberikan selalu kebaikannya kepada kehidupan kita. Itu sebabnya kita seharusnya sebagai manusia memiliki rasa penasaran, hati yang penasaran kepada Tuhan, hati yang dimana pengen tahu apa sih bentuk keselamatan itu, sebenarnya Tuhan tuh ada nggak sih? Karena seringkali kalau kita lihat dari segi manusia, kita mungkin seringkali merasa bahwa sebenarnya Tuhan itu pasti nggak ya? Sebenarnya Tuhan itu ada nggak ya? Hari-hari dimana kita selalu meragukan apa yang Tuhan sudah pernah kerjakan dalam hidup kita. Dan kita juga meragukan dikala kita merasakan kesulitan. Kita meragukan di mana hati kita sudah tidak menentu lagi. Sebenarnya Tuhan ini ada nggak? Katanya Tuhan, kok malahan nggak bekerja? Kok malahan saya dibiarkan seperti ini? Kok malahan kita tuh merasa sendirian, merasakan yang tidak enak. Nah, itu sebabnya mari sama-sama kita merenungkan firman Tuhan. Kita lihat ternyata Tuhan itu ada. Sebenarnya Tuhan itu bangkit. Sebenarnya Tuhan itu nyata di dalam kehidupan kita. Karena dari zaman dahulu, beribu-ribu tahun yang lalu, Tuhan udah pernah nampakkan dirinya sama kita. Bukan sama kita yang sekarang di zaman ini, tetapi kepada orang yang ada di zaman itu. Seseorang yang melihat asli, yang melihat nyata
bahwa Tuhan itu hadir di tengah-tengah kehidupannya. Bahwa Tuhan yang mati, kemudian bangkit, dan diangkat ke surga, itu adalah sosok atau pribadi yang nyata di dalam hidupnya mereka. Mereka merasakan. Dan itu sebabnya kita perlu tahu bahwa Tuhan pun mau supaya kita merasakan hadirat Tuhan. Karena sekalipun Tuhan sudah terangkat ke surga, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita kok. Tuhan di surga sudah memberikan kepada kita Roh Kudus-Nya yang selalu hadir di tengah-tengah kehidupan kita, bahkan di hati saya dan saudara. Di hati kita semua, Dia yang selalu menguatkan kita di tengah-tengah kesibukan, kesusahan kita, di tengah-tengah kesulitan yang kita rasakan. Adapun hikmat-hikmat yang kita butuhkan selalu diberikan kepadanya ketika kita membuka hati. Ketika saya dan saudara mau menerima bahwa Tuhan itu ada, mau percaya bahwa kebangkitan itu ada, mau menyadari bahwa Tuhan itu pernah naik ke surga dan duduk di sebelah kanan tahta Allah, dan Dia memerintah, dan suatu saat kelak kita pun akan merasakan sama-sama seperti Dia. Kita sama-sama membuka di kitab Matius pasal yang ke-28 ayat yang ke-5 sampai yang ke-10. Saya akan membacakannya terlebih dahulu, ya. Tapi di sini kalau kita lihat judul perikopnya adalah kebangkitan Yesus. Di mana cerita kebangkitan Yesus ini viral sekali pada waktu itu. Di mana-mana mereka tahu, wah ternyata ada Yesus. Yesus yang dahulu kita siksa tuh udah bangkit. Ternyata Yesus beneran Tuhan. Bukan hanya sekedar manusia yang kita omong-omongkan saja. Bukan hanya sekedar manusia yang kita tahu bahwa Dia sanggup menyelesaikan permasalahan di dunia ini. Tidak. Tetapi jauh lebih daripada itu, bahwa Tuhan yang pernah ada di dunia ini ternyata Dia bangkit dan memberitahu bahwa Dia bangkit. Dia bisa mengalahkan dunia kematian. Maut dikalahkannya. Dia pegang kunci maut, pegang kunci surga, dan Dialah. Dan pada waktu itu seseorang ataupun ya orang-orang yang terdekat daripada Yesus, mereka nggak percaya. Mereka mungkin merasakan kesedihan yang ada pada saat itu kepada mereka. Mereka sendiri merasakan kesedihan. Yaitu siapa? Yaitu Maria, ya, dan Maria yang lainnya. Saat itu mereka bersama-sama. Tetapi pada waktu mereka datang ke gua ataupun kuburan Yesus, mereka berjalan-jalan, mereka lihat, mereka tercengang dan mereka takut. Karena mereka melihat malaikat, sosok malaikat yang besar, yang mereka lihat dengan mata yang tercengang. Mereka melihat dengan rasa ketakutan di dalam diri manusia. Karena mereka tidak pernah membayangkan sebelumnya ada malaikat. Yang betul-betul tidak pernah mereka sangka bahwa ada di kuburan itu malaikat, ya, yang turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya dengan dahsyat. Mereka tidak pernah melihat kejadian ini sebelum-sebelumnya. Mungkin menurut saya mereka pernah juga lewat-lewat kuburan di situ. Ya, karena di sana kan kuburan bukan hanya untuk Yesus, tetapi memang udah kuburan umum yang ada pada waktu itu. Tetapi mereka tidak pernah melihat sesuatu yang besar yang mereka lihat, yang mereka saksikan pada waktu itu. Kita lihat di ayat yang keempat, ayat yang kelima. Pada waktu mereka ketakutan, pada waktu mereka merasa bimbang dan ragu-ragu. Kita lihat di ayat yang kelima. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, dibilangnya seperti ini. Janganlah kamu takut. Kamu jangan takut. Ya. Sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit sama seperti yang telah dikatakannya. Mari lihatlah tempat ia berbaring. Mereka nggak percaya, mereka lihat akhirnya. Dan segeralah mereka pergi dan diminta oleh malaikat itu untuk melihat ke kuburan itu, tempat di mana yang berbaring. Akhirnya mereka cepat-cepat di ayat yang ke-7, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya, ini perintah malaikat, bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea, di sana kamu akan melihat dia, sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu.
Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sesuatu hal yang mungkin menjadi pemikiran pada waktu itu, yang menggerogoti pemikiran daripada Maria, ya, Maria Magdalena dan Maria yang lain pada waktu mereka menengok kubur, sebelum mereka menengok kubur itu, mungkin ada sesuatu yang mengganjal di hatinya, ya, mengganjal. Dan akhirnya mereka penasaran. Itu sebabnya mereka penasaran dan mereka pergi ke kuburan. Mereka ingin melihat sebenarnya kebangkitan itu ada nggak sih? Karena sebagian besar orang, bahwa orang tidak pernah menyangka akan ada kebangkitan setelah kematian. Mungkin pada waktu itu Yesus sudah menyatakannya terlebih dahulu sebelum-sebelumnya, bahwa dia nanti akan mati selama 3 hari, dia akan bangkit dari antara kematian. Saat itu mungkin murid-muridnya masih belum mengerti apa yang disampaikan oleh Yesus pada waktu itu. Ya, dan akhirnya mereka datang berkunjung ke goa itu dan melihat. Kita lihat di ayat yang kelima kan, tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, ya, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu." Ya. Sikap yang penasaran terhadap Tuhan itu memang mungkin kita sering rasakan sebagai manusia, bahkan kita sering bertanya-tanya, sama seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Tetapi mungkin ada di sebagian besar orang ataupun orang-orang di sekitar kita, ketika dia sudah mengenal Yesus sebagai juru selamat, dia mengenal Tuhan dan mengenal bahwa Yesus telah mati dan bangkit ke surga dari antara kematian itu, dan dia merasa dirinya gak layak karena dia tahu Yesus itu baik, Yesus itu adalah Tuhan, dia adalah Allah yang maha kuasa, maha adil, maha segalanya. Dan sebagian banyak orang ketakutan untuk menghadap dia. Orang-orang seperti ini adalah orang-orang di mana dia ditipu oleh pemikiran jahat, oleh bisikan setan, di mana ketika seseorang melakukan kesalahan ataupun melakukan pelanggaran, mungkin dibisikkan oleh setan seperti ini, kamu itu udah gak layak lagi di hadapan Tuhan, kamu tuh gak pantas lagi di hadapan Tuhan, kamu tuh udah ngelakuin begini, dosa ini, dosa itu, dipeperin satu persatu dosa kita kepada Tuhan. Sehingga ketika kita sudah teringat apa yang sudah disampaikan oleh si jahat ini, lalu kita ada perasaan yang tidak enak untuk menghadap kehadirat Tuhan. Kita merasakan bahwa diri kita nggak layak. Memang secara manusia memang kita tidak layak di hadapan Tuhan. Tuhan loh, dia Tuhan, kita adalah manusia. Gimana kita bisa layak di hadapan Tuhan? Seringkali kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran. Yes, I know. Aku tahu itu. Banyak dari antara kita tidak, dan termasuk saya juga. Pelanggaran demi pelanggaran kita lakukan. Kesalahan demi kesalahan mungkin kita lakukan sebagai manusia yang berdosa. Tetapi pada saat kita merasakan itu, kita kembali lagi melihat bahwa Tuhan itu lebih baik. Tuhan itu lebih mengetahui. Tuhan itu lebih tahu sebenarnya manusia itu bisa balik sama Dia. Dan Tuhan itu adalah Tuhan yang mengasihi kita semua. Ya. Dan mungkin seringkali kita takut dengan masa lalu, dengan dosa masa lalu. Takut Tuhan marah kalau kita berbalik sama Dia. Sehingga ketika kita penasaran, bukan lagi suasana damai yang kita rasakan ketika kita penasaran dengan Tuhan. Tetapi malahan kita tertuduh dengan tipu muslihat setan. Ataupun bisikan-bisikan yang tidak benar. Yang seharusnya itu kita singkirkan di dalam nama Yesus. Ayat yang ke-7, ayat yang ke-6 dulu kita lihat.
ia tidak ada di sini, kata malaikat. Ya. Sebelumnya ayat yang kelima kita habiskan dulu. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Kamu jangan takut. Kamu jangan takut dengan keberadaanku. Kamu jangan takut dengan keberadaan keilahian. Mungkin kita merasa bahwa kita itu gak layak di hadapan Tuhan. Gak layak minta sama Tuhan. Mungkin kita berpikir kita harus berbenah diri dulu sebelum kita menghadap kepada Tuhan. Memang kita perlu berbenah. Tetapi jangan sampai itu, pemikiran itu yang menghambat kita datang kepada Tuhan. Kamu jangan takut, kata malaikat kepada Maria. Jangan takut dengan kehadiranku di sini. Yesus akan ada. Ayat yang ke-6, ia mungkin tidak ada di sini. Sebab ia telah bangkit. Sama seperti yang telah dinyatakannya. Dia udah kasih tahu pada waktu itu. Sebelum-sebelumnya dia udah kasih tahu sama Maria. Dan sama orang-orang di sekitarnya, bahkan juga kepada murid-muridnya. Dikasih tahu bahwa Yesus itu bangkit. Sebagaimana yang sudah dikasih tahu sama dia, udah, kamu percaya. Ya, ayat yang ke-6. Mari, lihatlah tempat ia berbaring. Karena seringkali manusia tidak percaya bahwa dirinya sudah dimaafkan dengan Tuhan. Ketika pada waktu kita meminta maaf kepada Tuhan, dengan segala pelanggaran yang sudah kita lakukan, kemudian kita meminta ampun kepada Tuhan. Kita nggak percaya diri kita sudah dimaafkan. Kita tidak percaya bahwa diri kita ternyata sudah menerima pengasihan itu. Sudah menerima sehingga ketika kita tidak mau merasakan itu semua, kita malah menjauh daripada Tuhan. Udahlah, nggak ada artinya. Udahlah, percuma kita meminta sama Tuhan, berdoa. Udahlah, percuma aja kita sama Tuhan. Ujung-ujungnya tidak ada respon daripada Dia. Ya. Mungkin hal ini yang sering kali kita alami sebagai manusia. Tetapi ayat 6 mengatakan bahwa mari kita lihatlah tempat dia berbaring. Mari, aku akan tunjukkan ketidakpercayaanmu ini adalah sebuah hal yang nyata. Bahwa Tuhan itu mengasihimu. Bahwa Tuhan itu akan ada bersama denganmu. Tuhan itu gak akan menutup matanya. Sini aku kasih tahu supaya kamu percaya. Seringkali bisikan Roh Kudus seperti itu. Seringkali bisikan hati kita menyatakan bahwa kamu tuh udah dikasihani. Seharusnya kamu bersyukur kepada Tuhan. Kamu gak boleh selalu melakukan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Karena Dia mengasihimu. Dia yang terlebih dahulu mencintaimu. Sehingga kamu tuh gak boleh merasakan bahwa Tuhan itu kejam. Bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang maha suci. Yang benar-benar sehingga kamu tidak layak. Tidak, teman-teman. Tuhan udah mau kasih kamu jalan, peluang untuk masuk ke hadirat. Ataupun masuk ke dalam jangkauannya. Terima hati aja, buka hatimu. Sehingga ketika kamu melakukan seperti itu, maka yang terjadi adalah Tuhan membuka tangannya. Memberikan tangannya untuk kamu bisa dibawa oleh Tuhan ke tempat yang lebih tinggi. Amin. Kita yang percaya kita katakan amin. Ya, ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi. Ya, perintah malaikat kepada Maria. Pergilah, katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang-orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Aku udah ngasih tahu nih sama kamu. Sekarang giliran kamu yang pergi kepada murid-murid yang lain. Kasih tahu kayak gini. Kasih tahu berita sukacita ini. Berita kebangkitan ini. Ya. Jadi dengan kata lain kita jangan tolak bisikan Roh Kudus. Bisikan Roh Kudus yang menghibur hati kita. Menghibur pemikiran kita. Jangan sampai kita berpikir bahwa itu hanya pemikiran-pemikiranku saja. Jangan. Kita lihat kebaikan Tuhan. Karena yang berbisik kepadamu itu Roh Kudus. Membisikkan kepada kita bahwa kita itu udah layak di hadapan Tuhan. Ketika kita meminta ampun akan dosa yang kita sudah lakukan satu hari ini. Kita jangan merasakan bahwa Tuhan itu maha kejam. Jangan. Karena Tuhan tidak pernah kejam di hati kita. Di dalam kehidupan manusia. Lalu kita berpikir bagaimana dengan bencana-bencana. Bagaimana dengan masalah-masalah. Oh tidak. Itu bukan karena Tuhan kejam. Tuhan banyak
rencana yang dia lakukan. Banyak rancangan. Mungkin di balik kesialan kita, Tuhan ingin mengajari kita. Mungkin di balik bencana yang kita rasakan, itu Tuhan izinkan. Karena kerusakan dosa ini Tuhan izinkan supaya kamu bisa belajar untuk menuju kepada jalan yang lebih benar. Tuhan bukan menghukum. Karena Tuhan Maha Pengasih, Maha Penyayang. Ya. Kamu pergi aja, pergi kemana? Pergi ke satu tempat supaya kamu bisa percaya kepada Tuhan. Jangan tolak suara Roh Kudus. Ya. Kita lihat di sini di ayat yang ke-6, dia tuh udah bangkit dan dia menang atas dosa. Mari kita bangkit dari perasaan terpuruk kita. Kita bangkit. Kita harus memiliki sikap yang penasaran terhadap Tuhan. Penasaran dengan, aduh Tuhan tuh baik banget. Penasaran dengan kebaikannya. Penasaran dengan sesuatu yang tidak pernah kita rasakan sebelumnya. Ayat yang ke-7. Dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Malaikat tuh suka bersaksi ya saudara-saudara. Malaikat itu suka banget ngasih tahu sama seluruh dunia. Dia menyaksikan kebaikan Tuhan. Itu sebabnya kalau kita lihat sifat malaikat ini adalah sifat penyembah. Malaikat adalah seorang penyembah atau pribadi yang menyembah, memuji Tuhan, ingin menyaksikan dan mengajari juga kepada kita bahwa hal ini juga harus kita miliki. Sikap yang menyembah, hati yang penuh dengan apa? Hati yang penuh dengan rasa ingin tahu, rasa bersyukur kepada Tuhan. Dimana ketika kita merasakan itu, yuk kita kasih tahu sama orang-orang di sekitar kita. Kita kasih tahu dengan orang-orang yang ada di sekeliling kita bahwa Tuhan itu baik. Ya, berita-berita kecil itu bisa kita sebarkan kepada mereka dengan dengan rasa syukur yang kita miliki. Dengan sesuatu yang Tuhan sudah pernah lakukan dalam hidup kita, apa? Banyak. Tuhan sudah memberkati kita, Tuhan sudah melindungi kita, sudah menjaga kita, sudah menjauhkan kita dari segala mara bahaya. Kamu beritakan, dan di sana ia mendahului kamu. Yesus mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat Yesus. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu. Mereka segera pergi akhirnya. Mereka menurut saja. Mereka menurut. Ya. Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan rasa sukacita yang besar dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Selain ada rasa takut, ada rasa sukacita. Apa namanya? Itulah damai sejahtera. Ketika manusia merasakan takut pada waktu dia ingin mengenal kepada Tuhan lebih dalam, mungkin ada rasa takut bahwa dirinya itu sebenarnya udah manusia yang berdosa, udah manusia yang tidak layak sebenarnya untuk mencari hadirat Tuhan. Ketika ada rasa takut seperti itu, di sanalah kita mulai merasakan bahwa Tuhan itu sebenarnya menyayangi kita. Pasti akan ada rasa di mana perasaan takut itu ada rasa sukacita juga. Ya. Ada rasa sukacita. Ya. Perasaan yang tidak menentu namun damai. Inilah rasa di mana ketika kita bersekutu bersama dengan Tuhan. Kita merenungkan firman itu siang dan malam dan kita merasakan bahwa Tuhan selalu bekerja dalam hidup saya. Tuhan selalu menyatakan segala kebaikannya ya terhadap kita semua. Dan perasaan tidak menentu itu akan ada dengan kita. Rasa takut mungkin dan rasa sukacita yang besar. Tetapi saya bisa melihat dengan keberadaan Maria saat itu. Dia benar-benar sukacita dengan sesuatu yang dia dapatkan. Dia belum melihat Yesus saat itu. Dia hanya baru mendengarkan kabar berita tentang Yesus. Bagaimana dengan kita sekarang ini? Kita belum melihat dengan sosok yang asli sama seperti ketika mereka melihat sosok manusia itu
dengan rasa syukur mereka bersyukur kepada Tuhan. Maria saat itu belum menyaksikan, tetapi ada rasa damai ketika dia mendengar berita itu. Hari-hari di mana saat ini, ketika kita ingin mendengar berita Tuhan, kita baca Alkitab kita renungkan firman ini. Ya, ayat yang ke-9, tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya. Oh, rasa syukur itu mendalam sekali. Rasa penyembahan itu rasanya, pengen sekali dipeluk dengan Tuhan. Tetapi bentuk rasa syukur kitalah yang memeluk kaki Yesus. Ya, mereka mendekati, mereka menyembah. Ayat yang ke-10. Maka kata Yesus kepada mereka, "Kamu jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Ya. Di sini kita melihat ada banyak sesuatu yang dirasakan. Bahkan perasaan tidak menentu pun dirasakan oleh Maria. Ya. Mereka memiliki sikap yang penasaran terhadap Tuhan. Mereka memiliki sesuatu yang betul-betul memberikan sesuatu yang baru. Itulah yang mereka cari. Ya. Dengan sikap penasaran yang benar kepada Tuhan, mari sama-sama kita mempelajari ada 3 hal yang perlu kita pelajari ketika kita memiliki sikap yang penasaran kepada Tuhan. Pergi, lihatlah, dan pastikan. Pada waktu kita pergi, kemana kita pergi? Ke satu tempat di mana kita menyembah Tuhan, di mana kita memiliki waktu bersama dengan Tuhan. Pergi, ya, kita lihat bagaimana pengalaman masa lalu kita itu banyak sekali ditimpa masalah, tetapi tidak sampai di masalah itu saja. Namun Tuhan tetap memberkati, Tuhan tetap melindungi dan menyertai saat kita pergi, lihat, dan kita pastikan suatu saat nanti, pastikan ketika aku berjalan di depanku nanti, ataupun hari-hari yang belum kulewati, penyertaan Tuhan yang di masa lalu akan ada bersama denganku di masa depanku nanti. Itu yang perlu kita imani. Yang kedua, kita melihat mencoba untuk nurut dengan apa yang Tuhan beritahukan. Coba kita nurut aja dengan apa yang Tuhan sudah sampaikan. Pada waktu kita menurut, maka akan kita lihat betapa sesuatu yang tidak pernah kita sangka itu terjadi dalam hidupku dan hidupmu. Dan yang ketiga, pada waktu kita melihat ini atau memiliki sikap penasaran kepada Tuhan, maka jangan sampai kita saja menerima berkat-Nya, namun kita pergi, kabarkan Injil, kenalkan kepada orang lain, kenalkan Yesus, kenalkan kepada orang-orang terdekat kita bahwa kabar keselamatan ini itu bukan hanya untukku, tetapi untuk keluargaku, untuk saudara di sekeliling sekitarku, dimanapun kita berada. Itulah yang menjadi kekuatan bagi kita untuk menolong orang-orang di sekeliling kita. Sikap yang penasaran terhadap Tuhan perlu kita miliki, sehingga ketika suatu saatnya nanti tiba, ketika sikap yang penasaran ini kita miliki, maka kita pun akan menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya kita yang diberkati, tetapi orang-orang di sekeliling kita juga akan diberkati. Kita harus memberikan diri kita untuk sesuatu yang lebih besar. Ya, kita perlu menikmati hadirat Tuhan. Kita menjadikan Tuhan sebagai sesuatu yang utama. Salah satu pribadi yang memberikan kepada kita kekuatan. Ya, kita meminta kepada Tuhan, jadikan aku rumah doa. Kita jadikan diri kita sebagai rumah doa. Ya, supaya saat diri kita sendiri sudah kita kuatkan,
maka orang lain pun pada waktu kita kuatkan, orang lain itu akan merasakan kekuatan tersendiri sekalipun kita tidak fasih berbicara, tidak pandai berkata-kata, tetapi Tuhan yang memberikan itu semua. Mari sama-sama kita melihat betapa Tuhan mau supaya kita mengorbankan bukan segala sesuatu, tetapi hal-hal yang tidak perlu. Kita serahkan diri kita kepada Tuhan. Kita meminta supaya kita pun bisa menjadikan diri kita rumah doa kita sendiri, berkomunikasi kepada Tuhan. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita memiliki harapan yang luar biasa daripada orang lain. Jadikan aku Tuhan. Bukan hanya kita yang diberkati, tetapi Tuhan menjadikan kita supaya diri kita bisa memberkati orang lain melalui berkat Tuhan yang terucap di dalam mulut kita. Rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembah Tuhan, datang menyembahmu. Jadikan aku Tuhan rumah doamu, agar semua suku bangsa datang menyembahmu. Kita berdoa dengan sikap hati yang tertuju kepada Tuhan, hati yang penasaran, di mana kebaikan Tuhan itu sangat begitu besar melampaui pemikiran kita. Kita tidak pernah tahu dan tidak pernah membayangkan suatu saat kita akan seperti apa. Tetapi yang kita tahu bahwa penyertaan pertolongan Tuhan akan ada bersama dengan kita. Amin. Kita mengetahui rencana Tuhan itu selalu baik adanya. Rencana Tuhan itu akan memberikan kita sebuah damai. Sekalipun kita merasa takut hari-hari ke depan kita, tetapi akan ada rasa sukacita yang besar. Dan kita bisa mendefinisikannya, itulah damai sejahtera. Itulah rancangan damai yang kita mungkin selama ini belum tahu, tetapi Tuhan yang memberitahukan kepada kita ketika kita ada di dalam Dia, ketika kita ingin mencari lebih dalam lagi sesuatu yang berasal dari Tuhan, maka Tuhan akan memberikan, maka kita pun akan menemukan. Jadikan aku Tuhan, oh Tuhan, rumah doamu. Jadikan kami berkat Tuhan, agar semua suku bangsa, semuanya Tuhan, keluarga, orang-orang di sekeliling kami, datang menyembahmu. Orang-orang yang kami cintai, jadikan aku Tuhan. Kita menjadikan diri kita rumah doa, rumah doamu, oh, agar semua orang-orang yang berada di dekat kita, dekat kami, bahkan semua suku bangsa, datang
menyembahmu. Haleluya. Yang bisa kita renungkan, kita bawa berkat ini ke dalam hati kita, ke dalam keluarga kita, dan ke dalam suasana komunitas kita, dimanapun kita berada. Kita menjadi orang-orang yang selalu ingin mencintai Tuhan apa adanya. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.